Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan hadir atau bersedia hadir di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai topik objek properties. Seperti itu ya. Jadi seperti apa sih konsep atau mekanisme objek properties itu? Kita akan membahas itu bersama dosen pengampu yaitu Pak Tengki. Tentunya ini adalah pengembangan dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilalui ya Bapak Ibu ya, dari pertemuan 4, 5 dan sampai sekarang pertemuan 6. Untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita berdoa sebelum kuliah ini dimulai. Mari kita berdoa untuk keyakinannya kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Saya persilahkan kepada Pak Tengki untuk menyampaikan materi dari pertemuan ini. Oke, makasih Pak Adi. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta perkuliahan interaktif multimedia. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini masih berapa? 23 tadi. Total berapa Pak Adi orang? 40-an? 40-an Pak. Ini bisa dimulai apa langsung dulu? Mulai. Mulai aja ya. Boleh Pak. Mulai Pak. Oke. Jadi kita direncanakan itu secara pertemuan kan 7 ya, 7. Berarti sekarang ini sudah pertemuan ke-6, jadi kurang 1 pertemuan lagi. Walaupun secara idealnya ya, ini idealnya loh ya, harusnya kalau satu semester ada 14 pertemuan. Jadi Bapak Ibu mungkin hanya ya secara waktu tidak dapat mungkin tidak bisa ngikutin sampai yang seluruhnya. Jadi harusnya ada 14 kali pertemuan. Mungkin saya kasih dulu secara kisi-kisi ya. Untuk interaktif multimedia, TI itu seingat saya itu ada 2 semester Bapak Ibu ya. Jadi ada mata kuliah interaktif multimedia lanjut. Jadi totalnya itu ada, kalau dihitung ya berarti 14 kali 2, ada 14 kali 2, 28 pertemuan. Jadi apa yang Bapak Ibu yang dapatkan sekarang itu mungkin kalau dihitung itu hanya ya sekitar seperempatnya nanti ya, seperempatnya. Tapi ya udahlah, karena memang dirancang untuk seperti itu. Oke, ya langsung aja ya. Jadi saya akan langsung mulai ke materinya, walaupun mungkin pesertanya masih 24 orang, tapi ya udahlah, mengingat waktunya udah masuk, saya akan langsung mulai. Saya akan share screen. Oh ya, materi yang kemarin sudah diberikan ke Badi, Bapak Ibu sudah dapat semua ya. Nah, itu adalah modal dasarnya nanti untuk kita mengakses latihan kali ini. Oke, saya akan share screen dulu, tes dulu ya. Oke, tadi saya bisa dicek ya, ini saya membuka apa Pak? PPT, ini ya? Membuka PPT Pak. Oke. Jadi saya akan sharing, ada 3 screen untuk kali ini yang akan saya sharing. Ini juga PPT tapi yang untuk playernya. Oke, tanpa banyak waktu, saya akan sedikit mengulangi yang kemarin. Kenapa kok ini harus saya ulangi? Karena sebentar lagi akan kita gunakan kembali. Jadi untuk merimain Bapak Ibu sekalian, jadi kemarin minggu yang kemarin kita belajar mengenal namanya instance. Instance itu adalah sebuah objek yang kita taruh dalam stage, kemudian kita bisa memberikan sebuah nama yang spesifik untuk mengontrol siapa instance yang mau kita akses. Jadi kemarin seperti ini ya, jadi karena objek kita masukkan, maka kita berikan nama, maka untuk kita berbicara dengan Flash, maka Flash sudah harus merefer kepada sebuah nama yang spesifik. Yaitu misalkan saya berikan nama ini kucing, saya akan berikan cat 1, saya suruh ngapain. Nah, itu logikanya seperti itu. Kemudian kemarin, nah ini yang paling penting,
ini yang akan kita pakai terus untuk di AS3, AdSense 3, yaitu untuk menuliskan sebuah event. Jadi event itu model nulisnya di dalam Flash itu seperti apa, kurang lebih kemarin dijelaskan. Jadi ada function itu ada dua bagian, satunya deklarasi, satunya info. Terus cara menuliskan deklarasinya kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu akan sering sekali akan ketemu seperti kasus ini, bila mana ingin mengakses sebuah event yang terjadi pada sebuah objek ataupun pada sebuah stage. Maka nulisnya ada dua bagian begini. Kemudian berikutnya basic navigasi, ini kemarin sudah saya berikan secara contoh-contohnya. Kalau tadi kurang satu, kalau nggak salah yang press screen. Jadi cara prinsip-prinsipnya kemarin kalau di dalam Flash kita mengakses sebuah scene atau sebuah halaman, itu metodenya banyak. Ada dua, yaitu pertama mengakses frame. Jadi seperti ini sudah tampak jelas sekali. Jadi kita kalau bikin sebuah halaman itu menggunakan metode membagi-bagi frame ini menjadi panjang tertentu, kemudian kita berikan sebuah action stop di atasnya supaya dia berhenti. Sehingga ini yang membuat Flash powerful untuk membuat sebuah aplikasi yang sangat dinamis dan kreatif. Jadi waktu pesan yang misalkan 0 sampai 10 ini Bapak Ibu untuk memikirkan bagaimana animasi yang terjadi pada sebuah halaman. Jadi bisa identik satu persatu kita pikirkan bagaimana munculnya. Nah ini yang kalau misalkan menggunakan frame. Kalau kita pakai PowerPoint kan nggak ada kayak gini. Jadi ini satu. Yang kemudian yang kedua adalah mengakses menggunakan scene. Jadi dalam Flash itu ada namanya terminologi scene. Jadi scene ini kayak sebuah sebuah halaman, kita jadikan sebagai halaman. Gunakanlah metode halaman untuk membuat sebuah. Jadi berikutnya tips dari saya untuk membuat sebuah scene yang bagus atau membuat sebuah pergantian frame yang bagus atau pergantian halaman, saya lebih prefer untuk menggunakan yang namanya scene. Kenapa? Kalau misalkan presentasi kita panjang sampai 200 atau sampai 500 ini sangat riskan sekali mencari kesalahan. Tapi kalau hanya menggunakan scene, maka dengan mudah kita bisa memilih mana yang harus saya pilih, ya, menggunakan scene editor window. Kemudian berikutnya kemarin sudah dijelaskan ada yang namanya go to and stop dan ada go to and play. Bisa dilihat dari contoh ini. Jadi kalau ada satu lagi ini perintah next frame. Jadi kalau saya tekan next, maka dia akan meloncat ke satu frame, dia akan meloncat mundur satu frame. Biasanya digunakan untuk misalkan bahwa itu membuat sebuah presentasi yang hanya tidak ada animasinya, tapi hanya ada satu halaman begini, maka kita gunakan next and press langsung. Jadi perintahnya kurang lebih kalau di catatan saya sudah ada. Di catatan ya di dalamnya sini ada. Terus kemudian berikutnya adalah memplay sebuah movie clip. Cukup menuliskan player.play, bla bla bla. Jadi ini adalah basic navigasi yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan dalam proses membuat yang namanya presentasi. Tapi jangan lupa yang paling penting adalah ini ya, event listener. Jadi saya akan nggak perlu ribet-ribet lagi untuk menjelaskan bagaimana ini dituliskan. Nah, kita tunjukkan sistem cara yang lebih cepat. Kalau misalkan Bapak Ibu malas nulis, sebenarnya di dalam Flash itu ada yang namanya kayak sebuah menu proses tombol untuk membuat event listener secara langsung. Ini biasanya kalau bagi orang-orang yang barusan belajar masih nggak paham bisa menggunakan itu. Oke ya, jadi ini minggu yang kemarin pertemuannya. Sekarang kita lanjutkan. Ini materi hari ini. Ini akan saya tutup. Sekarang saya akan masuk ke sini. Bapak Ibu sebelum saya mulai bisa dilihat dengan jelas suara saya, presentasinya juga bisa dilihat dengan jelas, atau mungkin ada yang suaranya atau suara saya belum bisa terdengar jelas, mohon diinfokan dulu sebelum saya mulai. Kalau nggak ada, oke ya, saya mulai ya. Oke. Setelah Bapak Ibu tadi paham tentang yang namanya event handler, sekarang kita masuk ke yang namanya object properties. Ini lanjutannya yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi gini ceritanya. Dalam pemrograman berorientasi objek, ActionScript, ada 3 karakteristik, ya, di mana di dalam kelas dapat include, atau kalau mungkin saya akan memberikan bahasa yang lebih gampang begini.
Kalau kita membuat sebuah object oriented programming dengan ActionScript, kita bisa mengakses yang mengakses property, bisa mengakses metode, kemudian ada juga yang mengakses event. Kita akan pelajari satu-satu. Oke, mungkin apa itu Pak maksudnya properties, metode, event, dan segala macam. Oke, saya akan buka pelan-pelan. Pertama yang akan saya bahas adalah properties, karena ini merupakan satu hal yang sangat harus wajib ya dipahami bagi orang-orang yang belajar object oriented programming, baik itu Flash, kemudian Unity dan apa yang lainnya yang berbasiskan oriented, maka kita harus tahu yang namanya properties. Oke, ini secara definisi dulu. Dari sebuah property akan mewakili sebuah data yang digabungkan bersama dalam satu objek. Contoh paling gampang gini, kalau kita melihat ada sebuah lagu, ya, sebuah lagu akan memiliki properti, misalkan contoh artisnya siapa, judulnya siapa, terus dia panjangnya, durasi lengthnya berapa, dan seterusnya. Jadi apa namanya, properti ini bisa juga disebut adalah elemen-elemen dari objek tersebut. Ya, ini akan sangat berbeda tiap-tiap objek yang akan ada di dalam sebuah objek Flash. Jadi kalau lagu sama film nanti akan nggak sama. Saya lanjutkan lagi. Jadi movie clip memiliki properti, contoh ya, Bapak itu sudah memahami yang namanya movie clip. Movie clip dia memiliki rotasi, width dan alpha. Ini belum bukan nanti ya. Anda bekerja dengan properti seperti variabel juga, bahkan Anda dapat menganggap properti ada sebuah variabel chat yang tergantung dalam sebuah objek. Oke. Bahasa gampangnya, mungkin kalau misalkan saya tunjukkan dalam secara sebentar, saya akan tunjukkan menggunakan Flash langsung ya. Bapak Ibu bisa melihat ini ya. Oke. Properties itu yang paling kalau Bapak Ibu kemarin ya, yang gampang ya. Ini adalah ini. Ini properties. Sebuah benda, kalau saya letakkan di mana Bapak Ibu bisa lihat secara nilai X dan Y-nya, dia propertiesnya ini disebut properties. Dia sudah berubah. Jadi sebuah movie clip bisa terdiri dari bisa terdiri dari properties macam-macam. Nah, salah satunya ini. Terus kemudian juga bisa sebuah rotasi, dirotasi. Nah sekarang, atau sebentar, saya akan tunjukkan, tidak akan bisa lihat bentar. Oke. Atau sebentar. Oke, mungkin mungkin ini alpha, tint, segala macam ini kita sebut namanya properties. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu masih kesulitan, atau ini contohnya lagi, sebentar. Sebentar, untuk tool. Oh, ini apa? Oke, misalkan seperti ini. Bapak Ibu melakukan proses rotasi ini. Ini Bapak Ibu sudah melakukan proses merubah properti dari rotasinya dari objek ini. Nah sekarang ini yang barusan kita lakukan, ini adalah secara pada saat kita menggunakan panduan stage, maksudnya propertinya bisa dilihat. Nah sekarang yang akan kita pelajarin adalah properti yang menggunakan via scripting atau via coding. Nah itu bagaimana prosesnya? Oke, saya kembali lagi ke sini. Oke, jadi semisal ya, contoh ya, misalkan ini contoh dulu. Sebelum saya buka ini tempatnya, Bapak Ibu akan saya untuk mencoba sendiri. Jadi berikutnya contoh example. Jadi apa yang barusan tadi saya contohkan tadi itu adalah kalau misalkan saya secara langsung merubah secara spasial di dalam spasial itu maksudnya sesuatu yang bisa dilihat secara langsung di dalam stage. Nah sekarang saya akan mencoba melakukan dengan menggunakan coding atau ActionScript. Bagaimana melakukan mengontrol properti-properti tersebut tapi via coding. Jadi perbedaannya beda Pak ya. Jadi saya mengontrolnya menggunakan coding. Nah, untuk menggunakan coding atau ActionScript, maka kita harus paham dulu reservoir word atau kata-kata
yang di mana kata tersebut untuk merefer kepada properties tertentu. Contoh misalkan underscore X, underscore rotation, underscore scale X, dan segala macam. Ini adalah sebuah kata-kata simpanan ActionScript yang digunakan untuk merefer pada suatu properti tertentu. Contoh, kita baca sebentar ini. Berikut adalah sebuah contoh kode ActionScript menggunakan properti. Baris kode ini memindahkan weekly menggunakan square ke koordinat X 100 pixel. Jadi nulisnya cukup ini saya tanya dulu, Bapak Ibu. Kira-kira ini adalah nama apa, Bapak Ibu? Monggo, kalau ada yang paham bisa dijawab. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah belajar C plus ya? Kira-kira ini nama apa? Monggo, kalau ada yang bisa menjawab. Ini nama apa? Adakah yang paham? Ini kira-kira nama apa? Ini minggu lalu sudah loh. Kira-kira nama apa? Monggo, satu orang, dua orang yang bisa menjawab. Diingat-ingat lagi Bapak Ibu. Ini nama apa? Sudah pernah minggu kemarin? Instan. Lupa. Ya wes, tak buka. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Ini nama apa Bapak Ibu? Yang kemarin. Instance. Hah? Instance? Nama apa? Instance name. Jadi ini adalah instance name. Instance name ini adalah sebuah, barusan tadi yang PowerPoint saya yang pertama tadi kan sudah saya buka. Jadi ini adalah sebuah instance name. Instance name adalah, ini ngulangi yang kemarin jadi berarti. Jadi instance name ini adalah nama yang spesifik yang kita berikan terhadap sebuah instance name. Bisa ulangi ya terpaksa karena nggak ada yang bisa jawab. Jadi contohnya instance name, misalkan saya punya begini, saya punya dua instance name. Jadi yang pertama saya berikan nama bear. Lihat, ini sudah kelihatan. Yang ini saya kasih nama adalah bear 2. Jadi kita melakukan instance name, instance namanya. Jadi kita mengambil sebuah elemen dalam library dan kita letakkan di dalam sebuah teks, itu kita sebut namanya adalah instance. Nah sekarang gunanya instance name itu adalah untuk mengontrol atau istilahnya menjadi sebuah identifier ke ke ActionScript untuk merefer kepada siapa yang akan dimodifikasi. Contoh, kalau saya mau menyuruh Flash, si Panda ini yang akan saya lakukan sesuatu, maka saya harus bilang kepada Flash adalah nama ini, bukan bear 2. Kalau bear 2, maka ini yang akan dimodifikasi. Jadi instance name adalah seperti ini, memberikan sebuah nama yang spesifik terhadap sebuah instance objek yang sudah kita lakukan di dalam sebuah stage. Jadi kalau misalkan mau bilang, tolong Flash, si bear, kamu rotate sekian derajat. Maka saya akan ngomong sama Flash dengan mengakses ini. Atau memberikan nama ini. Nah, saya kembalikan lagi ke catatan saya yang tadi. Dan saya tadi, nah yang ini, saya belum buka ini Bang, maksudnya untuk apa, yang jelas ya, nanti dulu. Square.x sama dengan 1. Square.rotation. Oke, kita akan coba dulu yang pertama ini. Contoh, misalkan, ini maksudnya gimana Pak? Jadi X itu adalah, kita mencoba untuk mengakses sebuah properti dari sebuah objek benda tadi. Jadi contoh saya akan ambil satu aja. Bapak Ibu bisa lihat, saya tanya dulu. Kalau saya letakkan di sini, posisi objeknya X ada di berapa?
16,5. 16,5 dan Y-nya ada di nilai 10. Oke, kita sudah mulai panas nih. Benda yang kita letakkan dalam sebuah stage untuk koordinat pasti dia akan disimpan dalam lokasi tertentu, X dan Y-nya ini. Oke, kita belajar seperti yang pertama. Misalkan, oke, ini kemarin sudah diajarkan bagaimana proses menulis sebuah script. Kita letakkan di block 1, kita letakkan begini. Kita mengacu kepada Flash. Oke, saya akan tuliskan ke Flash atau ngomong ke Flash. Flash, tolong si BR, maksudnya si ini, dalam nanti waktu di runtime, koordinat X-nya, misalkan saya mau bawa dia nanti ke sini. Atau ke sini, wes. Kita buatkan aja misalkan 500 lah ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Atau mungkin ini kan saya set ke 0, mungkin lebih tepatnya. Oke. Si B ini posisinya di 0. Oke. Pada saat program nanti dijalankan, maka ini akan dibaca. Saya kasih begini. Tolong Flash, si bear, koordinat X-nya ketika di runtime, pindah ke nilai 500. Kita tes value ini di mana. Ini dalam contoh yang tadi yang sudah saya berikan, kita langsung mengakses kepada sebuah value. Maka ketika kita runtime atau kita play atau kita compare program kita, maka yang terjadi adalah kira-kira apa? Si panda kenapa? Kalau ini saya compile yang terjadi apa? Kira-kira si panda 500 pixel. Si bear akan berpindah ke, lihat Bapak Ibu, 1, 2, lihat. Ketika kita compile dia pindah begini. Bukan di sini lagi. Ini coba saya matikan, Bapak Ibu lebih paham. Matikan perintah ini. Jadi kalau saya compile, karena perintahnya tak tutup, maka si bear akan tetap di sini. Ini yang dimaksud kita mengakses yang namanya property. Jadi pada saat runtime itu maksudnya di compile, maka kita nyuruh ngapain ya. Ini prinsip-prinsip ini akan sangat membantu sekali pada proses kita membuat sebuah perilaku mouse atau perilaku program, perilaku program baik yang complicated maupun yang sederhana. Oke, saya kembali ke catatan saya. Yang paling gampang lagi mungkin ya. Saya belum buka tempatnya ini. Pak, ini nanti ngakses di mana aja. Oke, nah, karena di sini saya ada 2, saya paling gampang aja gini. Square dot rotation, misalkan triangle rotation ini kayak saya membuat sebuah persamaan dari agar si buah ini kalau dalam konteks ini ya. Jadi si square ini mungkin objeknya bukan yang tadi ya. Misalkan bear dot rotation sama dengan triangle rotation. Artinya apa? Rotasi nilainya si square atau bear itu akan diekuivalenkan atau dipersamakan dengan sebuah rotasi dari objek triangle. Karena di sini saya nggak punya. Ini contohnya ini ya. Jadi kode ini membuat properti rotasi membuat movie clip square berputar akan sesuai dengan rotasinya triangle movie clip. Saya bisa begini aja langsung. Jadi tulisnya rotation itu berputar. Oke. Sekali lagi misalkan saya tulis lagi bear dot rotation warnanya biru, misalkan tak set 45 derajat. Saya tahu tengah dulu aja supaya nanti bisa terlihat lebih. Oke, saya compile program saya, control test movie. Maka lihat, ketika runtime si beruang ini dia langsung melakukan perintah saya, yaitu yang saya suruh dia muter sebanyak 45 derajat. Saya coba tes 90. Tuh, kontrol tes movie. Maka dia akan jalan seperti ini. Dan seterusnya. Jadi ini prinsip dasarnya seperti ini. Contoh satu lagi yang ada di catatan saya. Pak, ini ada skill X segala macam. Jadi Bapak Ibu ya, namanya properti itu banyak banget dalam sebuah objek. Tapi nanti dalam konteks di perkuliahan kita yang sedikit singkat ini, saya nggak mau bikin Bapak Ibu bingung. Jadi akan saya coba tutup properti ini aja dulu yang harus dipahami. Contoh ya, skill.x. Skill X itu maksudnya adalah menskala secara X.
X itu berarti lebar 1,5 kalinya misalkan. Maka contoh dalam konteks ini, misalkan saya tampilkan begini, maka terus kemudian saya tuliskan bear, kemudian scale X, scale X, misalkan scale X-nya tak buat 2, misalnya, maka yang terjadi, si panda ini akan melebar sebanyak 2 kali dari porsi aslinya. Kontrol, das movie, ya, maka si panda akan membesar seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti inilah konsep yang namanya mengakses yang namanya properti dalam sebuah objek movie clip. Ya. Oke, supaya nggak terburu-buru, saya mau masuk yang lebih kompleks. Bapak Ibu sudah punya file yang dari Pak Hadi yang kemarin yang judulnya kalau nggak salah objek oh ya kemarin ngomong sudah. Yang barusan saya buka tadi loh. Nah ini, tolong objek properties ini tolong dibuka. Bapak Ibu coba tuliskan, belajar untuk menuliskan ini dulu di frame 1 dan dipahami konsepnya dulu sebelum saya nanti lanjutkan lebih kompleks lagi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, saya tunggu dulu untuk mencoba ini. Saya tadi ya dicoba dulu ya. Baik, nggih. Monggo. Nulis ini aja. Dicoba dulu untuk mencoba menulis. Nanti akan kelihatan efeknya, Bapak Ibu. Kalau ada masalah, jawabkan. Kalau ada yang didiskusikan, nanti habis nyoba, ada yang salah. Di konsepnya ini bisa dikatakan melanjutkan dari yang kemarin. Jadi ngikutin di ini aja di apa namanya PPT saya itu aja untuk Di PPT ikutin. Yang ini dulu aja dulu. Jadi konsepnya bervariasi ya Bapak Ibu ya. Ada square rotation, ada scale, seperti itu. Jadi perpindahannya kalau di trigger itu kan di rotasinya kan nanti akan beda hasilnya. Jadi Bapak Ibu bisa dicoba dulu. Tinggal ngikutin dari contoh yang diberikan. Jadi yang dipindah ganti cuma ini aja ya. Ini diganti B ya. Karena objeknya yang mau kita update di sectionnya adalah Jadi konsepnya sama Bapak Ibu, tinggal scripting dengan yang kemarin. Cuman kan mengikuti contoh yang sekarang ya. Letak-letaknya sama. Apakah ada yang kesulitan Bapak Ibu?
Bagaimana? Ada masalah? Apa ada kendala? Aman, Pak. Aman katanya, Pak. Aman ya? Saya lanjutkan Aman. kalau gitu. Oke, itu konsepnya. Oke, kalau nggak ada masalah, saya lanjutkan ke berikutnya. Eh, saya masuk ke PPT saya yang berikutnya. Oke, sekarang kalau Bapak Ibu sudah mencoba tadi, ya, sekarang giliran saya menunjukkan secara penyimpanan atau letak ini ya, letak apa namanya, letak perintah-perintah ini ada di dalam di mana di dalam Flash. Oke, perhatikan di sini. Movie clip properties yang untuk pertama kali yang akan kita pelajari. Saya nggak akan membuat yang aneh-aneh dulu. Jadi movie clip properties terletak pada package, flash display, movie clip properties. Ini fungsinya buat apa? Jadi saya punya pengalaman yang ngajar flash itu tidak serta-merta terus saya kasihkan begini langsung harus tulis gini. Tapi saya akan mencoba untuk menunjukkan perintah-perintahnya itu kalau di dalam flash dalam konteks Excel script 3 itu dia disimpan di mana. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lupa, tinggal melihat ini, oh dia di sini. Nah sekarang seperti yang tadi, saya akan mencoba membatasi permasalahannya supaya properti-properti yang kita pelajari adalah properti-properti dasar visual yang mudah dipahami dan sering dipakai, yaitu ini alpha, rotation, scale X, kemudian visible. Kita akan coba satu-satu nanti. Visible, sorry. Oke, ya visible. Yang ini nanti keliru saya catat. Oke, sekarang kita tunjukkan prakteknya di mana posisinya. Oke, saya akan kembali ke Flash. Di Flash, Bapak Ibu bisa melihat di Excel script 3, ini tolong dibuka. Ya, dibuka. Terus kemudian kita lihat tadi tempatnya, dia ada di Flash Display Movie Clip Properties. Oke, sekarang kalau sudah, kita akan coba sebentar masuk ke Movie Flash Display. Sebentar. Flash Display tempatnya memang ribet. Flash Display, kemudian masuk ke Movie Clip, kemudian masuk ke Properties. Nah ini properties yang bisa kita gunakan. Cuma kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini tempatnya berantakan. Di dan segala macam. Coba lihat di catatan saya, bentar. Catatan saya yang di awal tadi, properti-properti yang saya recommended untuk pertama kali, yaitu alpha, rotation, scale X, visible, terus kemudian ada dua lagi width dan height. Ini tempatnya di mana? Ya tadi tempatnya di tadi itu. Cuman tempatnya agak berantakan. Bentar. Contoh ya, misalkan yang alpha. Jadi caranya nulis drag dropnya. Ini kalau yang beginner ya. Kalau yang belum hafal, itu caranya dengan cara seperti ini. Sekarang nyari properties. Bentar. Di area mouse. Misalkan yang tadi. Ini sebetulnya nulisnya begini. Not set ya. Saya akan lanjut cepat ya. Saya nggak recommended dulu yang Z. Visible. Nah ini sebenarnya di sini. Visible. Terus kemudian dia yang saya recommended dulu yang kalau ini tak bahas sekarang, Bapak Ibu akan pusing karena ini lumayan agak sedikit advance, jadi belum waktunya. Jadi untuk mempelajari yang namanya properties itu tidak serta-merta langsung sekarang belajar properties semuanya. Enggak. Karena kadang-kadang properties ada yang ada di sebelah sini, ini nanti butuh sintak lain untuk memakainya. Jadi yang penting-penting dulu contoh misalnya rotation, tempatnya di sini. Terus kemudian ada lagi alpha.
Tadi alpha. Oke. Alpha. Bentar, saya akan coba tulis, saya angkat dulu semua ya, X, Y, visible rotation. Ini di catatan saya ada yang kurang, yaitu width dan height. Width ini masuk ini. Jadi cukup seperti ini, double klik begini jangan masuk. Oke, terus kemudian satunya, kalau ada width berarti ada H. F. Ini. Oke. Ini tadi yang di catatan saya, itu ini. Benar kan? Kalau nggak satu bukan begini, nanti kalau masalahnya apa? Ya tadi kalau misalkan kita lupa, kita bisa melihat buka ke package class-nya, oh ternyata ada di sini, movie clip properties. Nah sekarang kita akan coba untuk menunjukkan fungsinya. Oke, yang ini nanti dulu. Sebelum saya masuk ke sini, saya jelaskan secara definisi dari awal. X dan Y, Bapak Ibu sudah paham, ini adalah lokasi. Jadi contoh ya, nanti kita coba sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu keluarkan ini semua, yang tadi saya X, Y, visible rotation, apa, seperti di catatan, cuma tadi kalau di catatan saya kurang dua ini ya, width dan height. Cara makainya gampang, jadi kalau misalkan contoh ini, ini tentukan siapa yang mau di, apa namanya, misalkan seperti ini, akan saya berikan pair, saya copy aja langsung. Nah. Oke, jadi kalau ini nggak ngerti, paste untuk si visible ini kalau misalkan saya set true, false, ini fungsinya blend. Bentar, ini kalau mau set ya, control plus movie. Bentar, oh, sebentar, false. Bentar. Visible. Sebentar. Kalau sama alpha, gitu ya. Kemudian misalkan saya set, misalkan 50. Ini kontrol S movie. Oh sorry. Ini dibaca dengan dia ternyata. Kontrol S movie. Alpha misalkan 0,5. Nah, ini lihat. Jadi value-nya dia akan apa namanya berkurang secara transparansi ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, supaya lebih cepat saja, kita masuk ke, jadi sekali lagi yang kita akses yang simbol-simbol dulu ya. Saya mau langsung ke sini aja. Oke, coba ini kan dibuka ya, supaya Bapak Ibu bisa mempelajari dengan ini. Coba script ini tulis ya, script ini tulis, terus kemudian lihat efeknya. Jadi maksudnya adalah ketika nanti mouse-nya diklik, ini pelajaran minggu kemarin, maka dia akan berputar sebanyak plus sama dengan 10. Jadi berbanyak sebanyak tadi sebanyak 10. Oke, langsung aja saya tunggu untuk ininya diputar dulu. Nanti Bapak Ibu boleh share screen. Si ini dibuka, tuliskan ini. Nah, monggo Bapak Ibu bisa langsung dicoba. Nanti kalau sudah di share screen ke kita, maka share screen tak matikan dulu. Monggo dicontoh biar itu bisa ngerti secara sempurna maksudnya. Jadi kombinasi sama pelajaran yang kemarin. Jadi intinya dari skrip itu disalin. Diberikan at even listener.
Jadi slide yang barusan itu bisa langsung dicoba pelan-pelan pakai kurang lebih 10 ya. Nanti ikut rotasinya akan ikut. Sebenarnya ini kan sudah dipraktekkan minggu kemarin nih Pak Tinggi, ya? Ya, minggu kemarin. Mm-mm. Tinggal nambahin propertiesnya aja. Benar-benar. Jadi Bapak Ibu kalau untuk coding itu harus mau nggak mau Bapak Ibu, walaupun sesimpel apapun, harus mencoba untuk kita menulis sendiri supaya lebih mudah dipahami. Yang sudah mungkin boleh di-share. Yang sudah bisa di-share Bapak Ibu biar sama-sama tahu. Jadi nanti secara maunya seperti ini ya Bapak Ibu. Kelihatan ya di layarnya. Jadi kalau Kelihatan, saya Pak? kelihatan satu klik begini, maka dia akan increment pengurangan penambahan sebanyak 10 degree. Ini kan secara sintaknya kayak gini. Nah, ini tadi yang kita tuliskan. Jadi sering sekali dalam proses OOP, Object Oriented Programming, itu adalah yang pertama kali dipelajarin ya. Kalau misalkan konteksnya visual, itu adalah mau nggak mau adalah properti dari objek. Nah, ini salah satu contohnya. Kita kombinasikan dengan event handler. Eventnya apa? Eventnya ketika saya ngeklik si boneka ini atau si bear ini. Nah, monggo bagi yang mungkin sudah berhasil ya di share screen ke forum supaya mungkin rekan-rekannya bisa melihat seperti ini. Izin share, Pak. Oh, monggo silakan Bapak. Ya, Benar. Benar. Jadi dia itu akan kurang lebih 10 rotasinya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. monggo yang lain kalau ada. Mantap. Monggo yang lain Bapak Ibu jika ada yang share juga. Kurang lebih kalau sudah basic pemrogramannya memang sudah bisa ya, insya Allah tidak ada kendala. Itu seperti itu. Atau memang udah tahu pos-posnya, jadi tidak ada kendala. Mungkin ada yang mau share lagi Bapak Ibu, monggo silakan. Atau yang ada kendala mungkin. Ya, mungkin ada yang nggak berhasil. Nggak berhasil mungkin karena apa? Mungkin. Bintangnya ya sederhana cuma itu aja. Atau dilanjut tadi. Monggo Pak, lanjut. Oke. Saya share screen lagi. Oke. Saya masih menggunakan PPT saya untuk mengontrol. Ini kelihatan ya. Oke. Silakan, Pak. Simple aja. Jadi melakukan increment posisi sebanyak 5 unit ke arah kanan ya. 5 unit ketika mouse-nya diklik. Ini cukup sederhana juga. Lihat perintahnya. Jadi tanda plus sampai dengan adalah proses increment sejumlah nilai sekian. Cukup mudah untuk tes ini. Kita tinggal ambil aja tadi yang tadi. Kita rubah ini aja. X-nya ya. Oke. X begini. Karena set 5. Maka kalau saya nanti mouse down sebanyak 5, maka objek ini akan bergerak ke 5. Langsung aja dicoba ya. Tinggal berubah ini aja. Enggak sampai dilakukan. Jadi cukup menuliskan perintah ini saja. Maka kalau saya klik objek ini, maka dia akan bergeser sebanyak 5 unit per klik. Oke, ini dicoba dulu karena metode yang berikutnya ini membutuhkan pemahaman yang lebih
jadi lagi tentang event. Monggo ini dicoba dulu sebelum apa namanya kita lanjutkan. Saya tunggu dulu. Ini tinggal berubah ini aja kan ini gampang. Monggo. Monggo bisa dicoba, silahkan bisa dicoba Bapak Ibu. Atau mungkin kalau ada yang ditanyakan apa namanya bisa apa namanya tanya. Yang jelas ini ada relasinya sama yang kemarin. Jadi ada mouse event klik geser seperti itu. Jadi fungsi itu digunakan ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya bar X plus sama dengan 5. Jadi sebanyak 5. Monggo jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Jadi pergeserannya itu sebanyak 5 unit ya. 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 ya. Bapak Ibu boleh mencoba variasi ya. Kalau misalnya dites di isi 20 gimana? Benar. Bagaimana? Ada masalah? Pikir gampang ya, cuma merubah ini aja. Jadi cuma merubah fungsinya ya. Nilainya. Nanti bisa bervariasi ya, mencoba yang ini ya, skill X, skill Y, kalau diklik naiknya berapa itu, nah seperti ini, boleh. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah. Ya, saya lanjutkan. Ini gampang karena tadi cuma mengganti itu aja. Oke, sekarang kita masuk yang berikutnya. Oke, ini drag and drop. Ini bisa kelihatan semua ya. Oke, di dalam program visual ya atau object oriented berbasiskan yang visual, kita sering sekali melakukan perintah-perintah drag and drop seperti ini. Nah, ini bagaimana caranya melakukan prosesnya? Jadi perhatikan dulu ya. Yang pertama drag and drop. Ini kalau misalkan, oke, saya lepas dari catatan saya dulu ini. Saya akan mencoba konsep sederhananya dulu. Modify, sebentar. Saya akan buat sedikit lebih besar supaya saya lebih leluasa untuk meletakkan objek saya. Wih, biru. Ini 100, 1000. Biar agak sedikit lebar. Oke. Proses drag and drop. Pada prinsipnya, sekali lagi ya, kita analisa sebentar. Itu ada 2 event. Eventnya itu apa? Event itu adalah yang kemarin ya, yang berhubungan dengan mouse. Jadi ada mouse-nya kita klik, kemudian kita tahan, dan kemudian kita geser, dan kemudian mouse yang kita berikutnya adalah kita lepaskan. Jadi basicnya, melakukan proses drag and drop, itu ada 2 event. 1, ditahan dan digeser, kemudian dilepas. Itu prinsipnya. Oke, kita kembali ke catatan yang saya sudah buat. Jadi perhatikan, drag and drop ini secara tempatnya. Oke, kita ngomongin ini dulu ya. Jadi pertama tetap sama, karena kita akan mau berhadapan dengan objek yang mau kita drag ya. Maka kita butuh yang namanya event listener. Pertama, ini yang kayak tadi, mouse event ketika mouse lihat ya, ada 2. Ya, ini tadi yang saya bilang, ketika mouse-nya ditahan dan digeser, kemudian ketika mouse-nya dilepas. Jadi yang namanya event untuk drag and drop itu pasti akan terdiri dari 2 event ini. Memakai aplikasi apapun, namanya drag and drop itu pasti akan pakai 2 event. Nggak mungkin cuma 1. Kita cuma nanti kalau pakai 1 nanti kan ganti. Jadi pertama mouse down dan mouse up. Oke. Ini adalah nama perintahnya. Maka kalau saya implementasikan ke dalam coding saya, yang tadi saya sudah tulis, sebentar. Oke, maka saya akan cukup menggunakan ini. Jadi mouse down. Saya akan membuat 2 ini dulu. Jadi kita menentukan nama info-nya dulu ya, paling gampang. Jadi saya copy. Ini saya minggirkan dulu. Saya paste. Sama-sama ya. Cuman yang ini adalah ketika mouse-nya up. Ini Bapak Ibu sudah pernah saya ajarkan yang minggu kemarin ya.
tempatnya dilihat. Di sini adalah draft, misalkan, yang di sini saya kasih nama stop functionnya. Wah, itu boleh nyontoh. Oh, awas ya, stopper ini kalau biru dia nggak boleh. Oke, seperti ini. Maka perintah drag and stop ini, saya kembali ke catatan, maka mau nggak mau, orang itu harus punya yang namanya, oke, seperti ini, fungsinya ada dua. Saya akan paste, yang satunya adalah drag, jadi saya ngambil dari sini ke sini, kemudian yang satunya adalah saya memberikan nama stopper. Bapak Ibu boleh kasih nama terserah, asal apa namanya sesuai dengan. Oke, nah sekarang permasalahannya adalah blok kodenya apa? Ini. Oke, kita lihat dulu ke sini. Perhatikan, cukup sederhana perintahnya, yaitu adalah siapa itu adalah objeknya, kemudian dot starter. Kemudian berikutnya adalah siapa dot stop drag. Oke, saya akan mencoba untuk mengisikan function ini. Ini tetap ya, mouse event sama pakai ini tadi. Saya akan menuliskan ini dengan metode drag drop yang ambil dari package. Tempatnya ada di mana? Flash display, metode, kemudian start drag. Saya terus terang nggak pernah ngafalkan ya. Cuman kalau saya bisa lihat ini, oh nanti tempatnya di sini. Kalau lupa nanti bisa lihat. Flash display, metode. Saya akan mencoba drag drop. Bapak Ibu boleh ikutin langkah saya langsung. Jadi misalkan yang drag dulu ya. Oke. Di sini. Ini terus terang satu yang kemarin saya bilang. Kalau sudah paham nulisnya, ya nggak akan saya tunjukkan ini gitu loh. Karena ini saya barusan pertama, maka saya akan mencoba menuliskan dengan saya anggap Bapak Ibu bukan orang TI, yang orang belajar dari manual biasa, maka saya akan mencoba untuk menuliskannya dengan cara seperti ini. Pasti tadi saya lupa. Benar ya, flash display metode. Flash display masuk ke GGGM MMM metode. Movie clip metode ya. Movie clip dulu kalau nggak salah. Oh ya, movie clip dulu baru metode. Oke. Movie clip metode. Nah, tempatnya di sini ya. Contoh tadi stop drag ya. Stop drag ini. Contoh di sini adalah drag. Oke, saya akan memberikan start drag. Jadi saya beginikan, langsung tulis begini. Not set yet. Not set yet diminta untuk menuliskan siapa yang harus digeser. Maka saya akan tuliskan si ya. Sama si stop pun sama. Jangan saya nggak paham tempatnya di sini. Klik stop drag. Saya sebutkan si PA. Maka kalau saya jalankan, maka Bapak Ibu harus dapat seperti ini. Oke, semoga dicoba semua codingnya sudah saya tuliskan, dia di sini, tinggal Bapak Ibu memahami konsepnya. Oke ya, saya tunggu Bapak Ibu untuk melakukannya. Nanti kalau sudah sharing ke monitor, ke layar ke layar Zoom. Nah, bisa dicoba dulu. Nanti bisa di-share. Ada yang sudah selesai. Untuk kali ini coba 3 orang deh yang share. Supaya saya bisa tahu progresnya seperti apa. Izin share, Pak. Oke, siap. Monggo. Ya. Sip. Terima kasih, Pak. Yang penting paham logiknya. Oke, monggo yang lain yang apa namanya mau sharing. Jadi pemrograman objek oriented pemrograman ini ya sangat detail sekali untuk melihat properti-properti dari objek. Mungkin yang lain ada yang juga sudah berhasil melakukannya. Ibu tadi ya yang sering dari kemarin. Yang awal-awal mah
Ada sekarang dari semakin ke belakang ini ibu-ibunya semakin tenggelam. Bu Amelia mungkin. Dicontohkan dengan jelas. Kalau salah nulisnya di mana nanti bisa saya bantu. Karena satu jujur ya dalam proses ini saya nggak bisa melihat progres yang Bapak Ibu dilakukan. Kalau di kelas mungkin saya bisa keliling melihat satu persatu yang masalah di mana nanti. Nah, di situ saya bisa betulkan. Kalau di sini Bapak Ibu nggak tunjukkan ke saya, maka saya nggak ngerti yang mana yang ada masalah. Jadi bisa di-share agar dengan kondisi apapun Bapak Ibu bisa di-share agar bisa kalau kurang tepat nanti bisa diberi Ini semakin lama semakin sulit ya. Kalau Bapak Ibu nggak trial, maka ya akan tertinggal. Gimana Pak Di? monggo Pak Tengki. Diteruskan. Apakah ada yang lain Bapak Ibu? Sekali lagi terakhir. Tidak ada kan? Saya Pak, maaf. Oh ada, Nggak bisa. silakan. Baik. Lihat Pak. Ya. Oke. Oke Pak, silakan. Monggo Ini di compile. Ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Error di Ini coba dilihat yang di bawah ini ada. Iya. Nah, itu di atas kan. Coba saya sebentar. Overall, coba Pak Koirul, ini yang ada di compiler error. Scene 1, layout 1 ini sampai klik titik, nanti dia akan jatuh di mana? Gimana Pak? Di bawah itu kan ada compiler error. Ya di sini. Nah, itu coba di double klik titik. Atau di situ line 12. Oh iya. Nah, ini adalah namanya ini Pak. Stop. Ini stop ini adalah reservoir word. Berarti Bapak Koirul nggak boleh nama stop. Oh, jadi Stop ini nggak boleh. harus sama. Ditambahin ED atau gimana terserah. Oh S tambah S. Stops. Oh iya. Bukan yang ini. Juga. Di bawah Pak. Yang 12. Stopnya apa? Stop. Itu Yes. tambah S. Tambah S. Gitu aja. Sama yang ini enggak Pak? Dipanggil ininya dibuka lagi, dilebarkan yang biar attitude listener di belakangnya. Diganti juga stop juga pakai S. Ya, paham Pak. Nah itu tambah dulu. Oke, tambah S. Oke, kalau masih nggak jalan berarti startnya juga. Itu kayaknya reservoir word, kata-kata simpanannya si ActionScript yang nggak boleh dipakai. Oh iya, kayaknya Start juga ya? Start S juga lah. Ya, tambah S gitu ya. Nah. Wes. Oke, coba. Mesti nggak bisa. Oh. Itu udah error. Itu nggak dites. Control decimal point. Oh ini, Bu. Udah bisa. Udah Udah bisa ya? Udah bisa Pak. Oke, sip. Oke, sip. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi logiknya sebenarnya mudah dipahami kalau kita paham ya. Jadi saya nggak mulai ngomong itu. Makasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, kalau saya lanjut ya Pak. Monggo Pak. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya yang saya buka dua layar. Oke. Ini yang tadi, yang ini sudah. Saya masuk ke presentasi saya. Oke. Saya masuk ke berikutnya. Oke. Saya akan tunjukkan sebuah conditional yang itu kalau baca pemrograman pasti akan sering ketemu di sini. Jadi ada namanya conditional, ada namanya loop ya. Loop conditional ada yang ngomong gitu, tapi nanti kita bedakan ya kalau loop sendiri, conditional sendiri. Karena conditional ini adalah sebuah branch searching condition yang dimana untuk mencari
kondisi dari sebuah objek itu nanti kalau misalkan nggak gini, maka harus seperti ini. Oke, ini definisinya dulu ya. Jadi definisinya adalah conditional statement if else digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah kondisi yang disediakan di dalam blok akan membuat keputusan berdasarkan kondisi tersebut. Kondisi menguji data dengan melakukan perbandingan logika operator lebih kecilkah, lebih besar, atau sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Else statement bersifat optional. User dapat menggunakan if statement dengan dua cara. Caranya seperti ini, oke. Jadi gini, saya akan coba langsung praktekin di sini aja. Cara pemakaiannya, misalkan saya akan bentar. Saya akan window timeline sebentar keluar. Oh ini dia. Oke, scriptnya akan saya taruh dia di layer 2. Saya akan misalkan launch. Saya punya tempat kosong. Jadi script yang tadi itu bukan hilang Bapak Ibu ya, tapi dia ditumpuk, dia ada di layer 1. Terus kemudian saya juga menuliskan script di sini, ini kosong, saya tulis di sini aja. Oke, ini panduannya untuk menulis if ya, ini sama dengan pemrograman yang lain ya. Jadi tuliskan dulu kondisional begini, ya diawali kurung kurawal, ditutup kurung kurawal. Ini adalah satu paket. Di sini kita akan isikan blok kodenya, isi perintahnya ngapain. Ini nanti yang akan bervariasi. Ini yang pertama, di catatan tadi saya bilang menuliskan ada dua macam cara. Jadi if ketemu if lagi. Jadi cukup mudah. Biasanya ini berlaku untuk di program-program yang lain. Kalau ini saya boleh begini kan. Jadi lepas begini, paste. Seberapa pun banyak, dicekatnya begini. Oke. Paste dan seterusnya. Kalau mau nulis sendiri ya monggo. Cuman pastikan bahwa kurung kurawal itu punya pasangan sendiri-sendiri. Jadi misalkan ini ketemu sama ini sama ini. Jadi pasangan-pasangan. Ini cara yang pertama. Terus kemudian kalau nanti tidak, jadi misalkan if apa, maka lakukan perintah ini. Kalau nggak ketemu, nyari lagi. Kalau harga ini nggak ketemu, atau apa namanya pembanding ini nggak ketemu, maka dia akan mencari pembanding ini. Kalau ketemu, maka lakukan perintah ini. Kalau nggak ketemu, lakukan lagi pembandingan lagi sampai seterusnya. Dan yang paling terakhir, sekali lagi, yang paling terakhir kita berikan sebuah perintah atau kita berikan pelengkap alternatif komen, yaitu menggunakan else kurung kurawal. Ini yang paling terakhir. Jadi kalau nggak ketemu semuanya, jadi kita nggak mungkin mencari sebuah kondisi sampai tekan yang rumit. Kita cukup menuliskan kalau nggak ketemu ya sudah ditampung di sini aja. Else kemudian tanda begini ya sudah. Nanti kalau nggak ketemu 1, 2, 3 ini, maka ya mesti harus ini. Itu ya yang cara proses untuk menulisnya. Ini cara yang pertama, yang umum sekali biasanya orang-orang lakukan. Kebetulan seperti yang sudah pernah Ibu pernah saya bilang, saya juga ngajar Unity di C-Sharp, itu biasanya paling umum mereka mana atau saya pun menggunakan if double-nya langsung if, terakhir else apa. Tapi ada satu lagi yang bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi nggak pakai else sama sekali, jadi coba if-nya terus. Conditional nggak pakai else. Cuma ini biasanya dilakukan apabila memang conditionalnya hanya ketemu 2 atau ada 2. Tapi kalau nggak ada 2, itu boleh dilakukan. Ada juga yang melakukan dengan cara seperti ini juga. Contohnya ini if jadi biasakan tulis seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian dilakukan begini, else, if, terus kemudian kurung kurawal begini, kurung tutup. Kemudian ini yang cara yang ketiga, cuma ini panjang dibuat model kayak gini. Ini boleh dipakai di mana? Kalau sekarang kayaknya agak jarang lah. Jadi menulisnya seperti ini. Jadi diberikan else if. Kalau yang tadi kan hanya langsung if gitu aja. Sebenarnya prosesnya sama, cuma diberikan seperti ini. Oke, ini contohnya. Tapi yang paling yang simple di sini. If comment ngapain? If comment ngapain?
nggak ketemu dua-duanya, lemparan jadi. Nah, sama OOP, Object Oriented Programming, itu juga membutuhkan yang namanya ini. Ya, contoh, lihat konteksnya, yang kasusnya. Oke, sekarang kita coba misalkan ini. Nah, ini saya akan mencoba untuk, jadi gini ya Bapak Ibu ya, ngajarin Object Oriented Programming itu tidak semudah kita mengajarkan yang namanya kayak pemrograman kayak database. Jadi, misalnya kita mau pakai sintak ini, tapi kalau sintak ini dipakai, dia nggak bisa berdiri sendiri. Saya juga bukan dengan sintak lain supaya saya bisa menjadikan suatu contoh perilaku yang saya inginkan atau behavior secara visual yang akan kita pakai. Contoh saya kenalkan yaitu yang namanya hit test object method. Ini fungsinya apa Bapak Ibu? Jadi saya akan menggunakan ini tadi, if ini, yaitu saya akan menggabungkan if tadi dengan menggunakan ini supaya contohnya lebih mudah dipahami. Mengevaluasi apakah sebuah objek movie clip bersinggungan dengan movie clip lain di dalam stage. Letak pada package flash display, ini letaknya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat hit object method, hit test object method itu tempatnya di flash display di sini. Oke, saya tunjukkan dulu. Agak panjang flash display, movie clip, method, kemudian hit test object flash display. Oke, ini saya hapus. Kita masuk ke sini. Ini jadi kayak library loh, itu kan perpustakaan ya. Di flash display, sebentar kita masuk ke flash display, movie clip, itu mana? Oke. Kemudian itu satu. Nah ini dia. Hit test object. Oke, ini. Nah ini sintaknya kayak begini. Jadi tempatnya dia disimpan di sini. Nah sekarang sekali lagi, untuk mengajarin yang namanya object oriented pemrograman, kita akan mengkombinasikan dengan behavior. Behavior itu perilaku ya, kita mau ngapain dalam contohnya. Kemudian mau kita pakai eventnya seperti apa. Oke, di dalam konteks ini, saya akan mencoba membandingkan apabila ada dua objek bersinggungan. Jadi sekali lagi, metode hit test object method itu fungsinya adalah kalau kita objek kita colliding itu bersinggungan dengan objek lain. Maka kita gunakan suatu perintah hit test method atau hit test object. Ini kelihatan saya kurang. Oke, berikutnya untuk di kasus ini saya langsung to the point ke sini. Oke, misalkan kita melakukan pair, tadi kan sudah di graph ya, ini sudah sebentar. Saya akan coba contohin ke yang di aslinya tadi. Ini kan kalau kita tadi mainkan, nah ini Bapak Ibu, kalau yang tadi belum berhasil, maka Bapak Ibu nggak bisa melakukan yang ini. Karena ini menggabung tetap. Saya tes dulu. Oke. Si pair ini sudah saya bisa geser. Oke. Sekarang di window library untuk membuat kasusnya ini. Bentar, window library. Ini library-nya. Window. Nah. Saya riset dulu. Oke. Di library, saya punya sebuah objek movie clip yang lain. Kalau nggak salah, nah ini kita letakkan dulu. Ini yang tadi ya, yang sudah Bapak Ibu buka di simbol 2. Letakkan kucing. Nah, si kucing ini kita kasih nama misalkan cat. Seperti ini. Ini adalah bear, ini adalah cat. Oke, kita kembali ke catatan saya. Lihat prosesnya. Jadi tetap ya, stop drag-nya dipakai. Nah ini, kita letakkan ketika dia stop drag, kita cegat dengan satu perintah. If bear hit test object cat, maka si kucing akan mengecil sebanyak 50. Ini yang tadi saya ngomong adalah perilaku ya. Jadi kita mau mendesain. Jadi gini, dalam proses mendesain, jadi satu fase tahapan khususnya nanti ya, kalau di TI yang multimedia dan game, itu
proses mendesain itu akan menggunakan coding. Jadi kalau di kafe mungkin melihat langsung, tapi kalau untuk di multimedia dan game itu kita sudah melampaui fase dalam proses kita mendesain, kita harus ngerti yang namanya perintah-perintah untuk menghasilkan suatu suatu behavior atau efek yang seperti yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Contoh misalkan dalam konteks ini, saya akan menambahkan, jadi kita letakkan dia kita nanti akan tes ya, kalau kita letakkan dia di situ saya meletakkannya dia di stop draft. Di stop draft, di bawahnya stop draft, saya akan pasang if lagi. Jadi cukup sederhana, jadi if, siapa, perintahnya gini ya, bentar, ini, oke. Ketika siapa, ketika, oke, ini yang tadi ya, yang pelajaran yang tadi, misalkan malas nulisnya, git test itu tadi di sini. Oke, bentar, git test objek. Oke, saya masukkan sini. Oke, di sini yang diminta adalah siapa nyenggol siapa, kalau bahasa manusianya gitu ya. Bear dan cat, maka saya akan menuliskan yang pertama, jikalau di bahasa manusianya ini bear menyenggol si cat begini, maka disuruh ngapain ini di sini ya. Maka yang si cat titik ini yang pelajaran yang barusan tadi, dalam proses kita membuat perilaku biasanya adalah ini apa namanya ya tadi mainkan, misalkan ini saya coba ya, with dan hide yang saya mainkan, cat with th ish w I D T A, oke, sama dengan misalkan saya kurangin separuh 50, saya copy, saya paste, yang ininya hide. Ini yang tadi ya, yang di depan tadi. Maka kalau nyenggol, dia akan Ctrl S ya. Bentar. Saya ulangin. Ctrl S ya, seperti ini. Jadi ketika dia disenggol sama ini, maka dia akan menghasil sebanyak 50%. Nah, seperti itu. Ini contoh logiknya yang sedang kita mau bangun. Oke, monggo di trial, tapi tentunya Bapak Ibu harus punya start draft dulu sebelum melakukan ini tadi. Jadi Bapak Ibu sudah berhasil yang pertama, monggo dilanjut ke sini. Oke, saya kasih kesempatan untuk men-trialnya, nanti sekali lagi kita coba untuk melakukan sharing sekali lagi. Monggo, mari Bapak Ibu, bisa dicoba pelan-pelan. Bisa dicoba dulu, sambil lalu di-share screen. Mau kondisi seperti apapun, ya tidak apa-apa di-share screen, nanti juga bisa sama-sama dibenahi. Ya Bapak Ibu, apakah sudah ada yang mau share screen? Mungkin ibu-ibu ya, karena setiap ke belakang makin kompleks ya Bapak Ibu. Monggo yang sudah atau mungkin berlipat artinya berbulat, cuman nambahin. Tapi permasalahannya ini tadi gini Pak Hadi mungkin. Okay. Yang tadi mungkin Bapak Ibu belum banyak yang berhasil start track ya. Yang tadi kan start track kalau nggak salah cuma menunjukkan Pak Yoto sama Pak siapa tadi? Pak Ardi. Ya Pak Ardi sama Pak siapa tadi. Karena ini yang tadi belum ketemu maka ya susah. Kali ini saya pakai stop draft juga. Stop draftnya belum selesai ya
untuk mencari ini loh, belum bisa. Draftnya harus ketemu dulu. Oke. Izin share Pak. Ya, monggo. Sebentar saya. Silahkan, Bapi. Nah, saya berlepas belum? Belum. Oh, sudah saya lepas. Ya. Ups. Oke. Iya, sip, Pak. Jos, Bapi. Kan gampang tuh Pak ya. Insya Allah Pak. Oh, bisa loh, gampang loh ya. Lucu sebetulnya malam. Yang lain monggo. Pak Dito, yang lainnya dong. Oke, monggo yang lain Bapak Ibu dari 35 33 ya 32 Tinggal ngikutin yang di sini aja. dari 32 dipersilakan Bapak Ibu yang bisa menampilkan atau menanyakan. Gini Pak, saya ada kendala ini nggak kayak yang tadi kita bantu. Objek bear dan cat apa dalam satu layar Pak? Nah, ada yang nanya Pak Holil. Kenapa? Di chat objek bear dan cat apakah dalam satu layar Pak? Iya, enggak apa-apa. Tidak apa-apa Pak Holil, tidak apa-apa Pak Holil. Dalam satu layar. Yang jelas kan tiap objek itu kan punya nama beda-beda. Plus sudah bisa mengidentifikasi. Plus identifikasinya bukan berdasarkan layernya, jadi berdasarkan namanya. Atau mungkin gini ya, ini kan habisnya 20-30 ya Pak. Tadi ya. Halo. Oke. 20-30 kan. Iya benar. Mungkin bagi yang sudah selesai, mungkin ke Pak Ardi ya. Saya akan share screen. Atau mungkin yang lainnya juga bisa. Mungkin ini sekedar istilahnya men-trial. Apakah Bapak Ibu sudah betul-betul paham dengan saya nggak tunjukkan scriptnya. Tapi kurang lebih gini. Ini pengembangan ya. Jadi saya membuat sebuah garis. Saya taruh dia di 500. Ini mungkin yang bagi yang belum selesai nanti dilanjutkan. Nah, yang sudah selesai mungkin boleh kerjain. Saya kepingin health waktu biar sampai sekarang ini bisa dikerjakan daripada nanti waktunya terbuang ya. Karena materi saya sudah habis. Istilahnya kita membuat implementasi. Jadi tolong nanti untuk di yang sudah selesai, si ininya dipinggirkan dulu aja catnya, taruh di pinggir. Cari tengah-tengahnya garis. Misalkan saya punya 1000, tengah-tengahnya 500, saya tarik garis menggunakan garis dulu, taruh 500. Nah, kemudian perilaku yang saya inginkan, ini menggunakan if. Seperti ini. Jadi si ini, ketika dia melewati garis ini, maka dia tak suruh biar mengecil sebanyak 50%. Tetapi kalau saya lepaskan begini, maka dia balik lagi ke awal. Nah, seperti begini. Nah, ini satu permainan logik yang Bapak Ibu harusnya sudah bisa memahami karena ini menggunakan properti juga. Monggo yang sudah selesai boleh membuat seperti kayak begini. Monggo, ini ya waktunya saya loskan untuk Bapak Ibu latihan brainstorming sedikit. Bagaimana kalau ada kasus seperti begini? Jadi lewat 500 dia mengecil, kemudian kalau tak balik lagi dia sama menggunakan if. Kemudian searching kondisinya adalah ketika dia, kalau bahasa manusianya ya, if bear melewati X-nya melewati lebih besar dari 500, maka dia harus mengecil sebanyak 50 katakanlah. Else, ya sudah, bear lebih kembalikan lagi ke value awal. Oke, itu mungkin yang secara waktu mungkin yang sudah selesai. Coba kalau ada kasus seperti ini bagaimana?
Karena kalau di dalam pemrograman pemrograman berorientasi objek yang untuk game, untuk multimedia interaktif, Bapak Ibu harus sering yang namanya istilahnya melatih seperti begini. Nah, kalau dalam kondisi begini, ini bagaimana dan seterusnya. Mungkin sambil waktunya dilepasin dulu, ini ya, Pak Adi, Nggih, coba membuat seperti ini. nggih, bener Pak. Monggo di selang-selang waktu bisa dimanfaatkan untuk bikin seperti yang dicontohkan Pak. Thank you. Pak, maaf, Nggih. masih nggak bisa yang tadi, Pak. Oh, monggo. Yang tadi nggak bisa Pak. Ya, Coba di share screen Pak. Tadi kendalanya di apa Pak tadi? yang waktu deketin tuh ke objek lalu mengecil. Itu nggak bisa mengecil ya? Ya, nggak bisa mengecil. Oke, silakan Pak di share screen. Oh ya, Terus Monggo tadi yang tanya siapa tadi? udah lihat. Ini benar, Pak, kodingannya. Coba Di dijalan. Flash Movie malah gini di belakangnya ini. oh tidak. Coba dicek namanya bener nggak, cat sama bear. Cat, oke, bentar. Propertinya dibuka. Ini benar. Udah Ya. kecil amat. Satunya bear. Bir, udah. Oke. Kembali ke coding tadi. Oke. Bentar. Action. Bentar. Stop. Cat. Bear. Stop. Namanya benar, fungsinya udah benar. Fungsi yang mana? Yang stop ya. Ya, yang di bawah yang bear active listener itu. Sudah benar belum? Oh. Stop. Yang tadi itu. STOPS. Kemudian status. Coba gini, di cat width dan cat height dikasih tanda kurung, tanda garis miring pagar 2 untuk dilewatin dulu. Cat dot height ya. Dinonaktifkan. Ya, Oh, gini. tanda kurung, tanda kurung pagar miring ya 2 kali. Misalnya juga. Oke. Terus coba sekarang trace. Coba Pak Sopi, Pak Olil. Ya. Terace Pak. Terace, nah, oke. Tanda kurung buka. Terus tanda petik 2 string yang tanda petik 2. Yang 2 ya. Oke. Terus ditulis saja misalkan menyentuh gitu aja atau ditulis apalah. Misalkan sentuh. Oke. Coba dites. Ini ngetes dulu apakah kondisi if-nya ini bermasalah atau tidak. Tes movie. Oke. Si ini digeser si siapa? Bear-nya. Bear-nya digeser. Bear-nya digeser, Pak. Pakai mouse. Sentuhkan ke situ ada keluar tulisan trace sentuh nggak di? Enggak. Nggak keluar ya? Nggak keluar. Wah, ini berarti ada yang keliru. Sebentar. Coba lihat di timeline-nya. Timeline. Oke. Loh, kok ada, ini apa ya? Ada timeline-nya kok ada 2 frame ini? Nah, ini. Oh, jadi gimana? Oke. Timeline-nya cuma satu frame doang loh, Pak. Ini punya sampean ada 2. Ini kok ada 2 ini? Yang ini. Ya, kok ada 2? Ini 2 ya?
Coba dikecilkan, 1 frame atau 2 frame? Masuk di atasnya sini, yang di pojokannya. Yang mana? Pojok kiri atas di sini. Ini. Bukan, di bawah, di timeline. Di atas, di sebelah kanan ya ini. Kanan, Pak, kanan. Ini kiri ya, kanan pojokan. Ini ada tanda, di bawahnya tanda silang. Terus, kursornya Ini. terus. Buka. Set ke normal. Atau medium. Sama. Sebentar, di sini ada dua action. Apa satunya? Coba dibuka. Yang di AS ini ada action lagi, di layar sini ada action lagi. Ini ada 2 action ini. Saya nggak tahu ini apa. Coba dibuka. Yang ini, AS ini. Yang ini. Atau gini. Ini dibuka. Ya, ini action yang ini. Yang di AS itu kan ada lambang A kan? Ya. Itu di double klik. A-nya ini. A. Ya, itu double klik. Udah. Coba dibuka action script-nya. Di sini kan ada frame 1, dari coba dibuka AS frame 1. AS frame 1 dibuka apa? Ini enggak yang di action window yang terbesar. Nah, di bawah ini kan ada current selection, di bawahnya lihat terus ke bawah. Kursornya ke bawah lagi. Current selection, Pak, dari current. Nah, AS frame ya. Ya, AS frame 1. Coba buka. Ya itu. Loh. Yang AS kosong. AS frame 1 lagi yang bawahnya scene 1. Kosong. Yang AS layer 2 frame 1 ada. ini ada, sebentar. Musik. Tadi nggak ngomong apa-apa ya salahnya tadi ya? Iya, masih bingung Pak yang mana. Gini aja dulu dah. Ini sebetulnya mungkin saya harus megang ini apa namanya? Memegang software-nya yang punya sampean. Iya. Soalnya bisa saya utak-utak gitu. Kayak gini kan cuma lihat Iya. aja. Tapi secara ini Pak ya, secara apa namanya? Secara kodenya udah benar. Iya. Mungkin lambangnya ini dihapus aja satu. Yang A-nya ini, yang ini dihapus aja. Ini yang layer 1 ini dihapus aja. Dihapus di yang di atasnya. Yang ada isinya yang mana, yang bawah kan? Iya, yang bawah. Oh, ini dihapus. Iya. Dihapus aja. Tapi nggak ada isinya. Dihapus di sini. Ya, Pak. Ya, boleh. Daerah. Iya. Coba kalau ini jalan nggak kalau di Control Play? Di tes movie? Masih sama yang tadi. Oke, nanti gini aja lah. Saya kasihkan matangannya. Bisa di-sharing lewat Pak Hadi atau gimana nanti. Supaya nanti bisa dilihat kesalahannya. Sometimes kadang-kadang nggak cuma flash aja ya. Yang berbasis kamu juga biasanya ada salah sedikit di bagian mananya. Iya. Repotnya saya nggak nyentuh programnya, dengan saya nggak bisa melihatnya. Kalau tadi lainnya sudah benar. Iya. Oke, yang tadi bagaimana? Yang mungkin ada yang sudah berhasil. Mungkin stop dulu Pak. Boleh. Bentar. Tapi sudah benar Pak. Kalau saya biasanya nguji mahasiswa, kalau codingnya benar, tapi masih belum jalan itu tak anggap benar. Mungkin kalau secara itunya loh ya, tapi nanti kalau anunya dibetulkan dilihat lagi. Baik, Pak. Yang tadi yang ada kasus yang tadi saya itu, ini juga 20-30 Pak. Monggo. Ini aja, sebentar, saya buka dulu ya. Ini sekedar contoh ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat secara yang tadi yang mau saya sharing ke dengan semua. Ini sekedar pengembangan ya. Untuk yang ini tadi ya, yang
membesar mengecil ini tadi. Ini secara coding cuman kayak begini. Atau mungkin ada yang sudah jadi. Pak Ardi mungkin. Halo Pak Ardi. Ya Pak, coba Pak. Oh, Ya, siap. wis aku gak bisa sharing. Oke. Stop sih. Sebentar, Pak. Sebentar. Just. Ya, Pak Ardi sudah paham. Oh, wes, benar. Ya, wis. Ya seperti segitu, Pak. Jadi, Pak Ardi paham. Jadi maksudnya ya kondisi-kondisi seperti itu nanti bisa diterapkan. Oke, mungkin sudah stop ya. Saya sedikit aja. Jadi untuk berikutnya mungkin bagi untuk semuanya, bila ada kondisi yang modelnya seperti begini, yang kotak begini, atau bahkan mungkin atau garis lurus gini ya. Tapi nanti ada juga yang model seperti ini. Misalkan saya membuat, saya buat garis begini. Misalkan kemudian saya kontrol test movie, saya drag sini lewat sini. Ini saya juga bisa mendefinisi si objek ini kalau dia hanya melewati di rectangle ini dia akan melakukan sesuatu apa. Caranya bagaimana? Kita melihat ini di sini koordinatnya berapa, x dan y-nya berapa, dan kita bandingkan sama yang ada di sini. Karena ini pakai flash, maka kondisi 00 dia di sini. Terus kemudian kondisi 00 di sini. Maka dicari ini kondisinya nomor berapa. Jadi if x bila Panda lebih, ini kalau berarti di sini dia harus lebih besar dari x-nya sekian, y-nya sekian, tetapi dia juga harus lebih kecil dari kondisi x dan y-nya dia di sini. Nah itu nanti bisa pengembangan ya, sekedar pengembangan untuk trial if dan if ya. Seperti itu. Ya mungkin itu aja, mungkin secara waktu sudah lebih 32 menit, tapi so far kuliah kita bisa diikutin, sudah ada yang berhasil dan lumayan bagus lah. Oke, monggo saya kembali lagi ke hostnya Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Adi ya. Oke Bapak Ibu, karena memang sudah sampai jamnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Tengki. Memang sudah banyak input-input ya dari sharing yang tadi. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat untuk terus mencoba. Ya. Oke, sebelum mata kuliah ini kita akhirin, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Dengan demikian saya akhirin mata kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tengki. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih.